Ibu itu sebenarnya aktivitas sehari-harinya itu apa gitu loh? Iya, jadi sebenarnya saya adalah background sarjana pendidikan, Oke, jurusan bahasa Inggris. jelas. Kita juga ada punya yayasan. Oh iya. Jadi kalau ada umpamanya Burma Nurung itu mau ikut pesta demokrasi, Iya, berbondong-bondong itu nanti kumpulan Manurung Iya. akan membantu. Yang satu lagi Pak. apa itu lagi? Oke guys, kali ini kita ketemu dengan tamu spesial ya. Pada umumnya laki-laki, tapi spesialnya itu hari ini kita ketemu dengan tamu kita seorang ibu ya. Nama ibu ini sudah pernah Bapak Ibu dengar, tapi belum tentu semua masyarakat Sagulung pernah mendengar suaranya. Nah, ini kesempatannya. Yuk kita gali. Oke, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Pak. Coba sapa-sapa ke audiens, kenalkan nama ibu Iya. siapa. Selamat pagi sahabatku semuanya, Bapak Ibu yang aku kasihi. Namaku Dr. Anda Nurli Manurung. Ibu yang jelas sekarang kondisinya sehat ya. Sehat Pak, Tetap sehat. semangat ya. Semangat. Wih, luar biasa. Padahal usianya udah berapa sekarang Ibu? Saya usianya sekarang 57 tahun. Oke, Ibu nama lengkapnya siapa? Ibu Nurli Manurung atau Ibu Iya, nama saya lengkapnya Dr. Anda Nurli Manurung. Dr. Anda Nurli Manurung. Iya, ya. Pak. Iya. Jadi biar jelas gitu, udah jelas orangnya, jelas namanya, yang jelas masyarakat tidak salah lagi gitu, tidak ragu lagi. Ibu itu berkeluarga, bisa nggak Ibu jelaskan siapa bapak, anak-anak gitu? Suami saya namanya Maruntung Sinaga Sarjana Hukum, berkecimpung di dunia advokat sekaligus pengelolaan yayasan. Kemudian kami dikaruniakan 3 anak, Iya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak kami yang pertama namanya Angelica Rauli Sinaga, SPD MM. Iya. Sekarang dia mengelola yayasan. Oh gitu ya. Anak kami yang nomor 2 namanya Elsa Marito Sinaga, sarjana manajemen, sedang kerja di satu perusahaan swasta Iya. yang bergabung di 3 negara. Iya. Kemudian anak kami yang nomor 3, laki-laki, Yohanes Franklin Bonatua Sinaga, sedang kuliah semester 4. Terima kasih. Sudah menuntaskan anak-anak berapa yang udah sarjana Bu? 2 Pak, Luar biasa ya. 1 S2, 1 S1. S2 ya. S2 anakku yang Padahal paling besar. ibu udah S2 belum? S1 Pak. Masih S1 aja ya. Berarti kan memang dari bukti nyatanya itu ibu bisa menampilkan melebihi apa yang Iya, ibu dapat ya Iya. di hari yang lalu ya. ada peningkatan Ada lah, Pak. peningkatan. Iya, benar. Itu yang sulit dilakukan para orang tua ya. Karena nggak hanya pintar aja, Iya. biaya juga perlu. Betul. Ditambah pintar, ditambah kesabaran, semuanya dari situ Bu Iya ya. Pak, benar. Jadi ibu ini udah terbukti ya untuk menciptakan anak sampai S2. Berarti dia memang orangnya tabah, tekun, sabar, tegas. Kalau nggak tegas nggak jadi juga itu anak sekolah. Pada main-main. Ibu itu sebenarnya aktivitas sehari-harinya itu apa gitu loh? Iya, jadi sebenarnya saya adalah background sarjana pendidikan, Oke. jurusan bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, jadi selama ini saya berkecimpung di dunia pendidikan di samping yang lain. Sampai saat ini saya seorang kepala sekolah Iya. SMP dan SMA Tunas Baru Jinseong yang ada di Kapling Baru. Kapling Baru. Iya, Itu Pak. di Sagulung ini ya? Iya, di Sagulung, areal Sagulung, Kecamatan Sagulung. Gitu ya. Berarti ibu udah banyak juga kenal dengan orang-orang tua masyarakat itu ya, orang tua dari murid ibu itu ya. Iya, puji Tuhan Pak, kurang lebih 20 tahun saya kepala 20 sekolah. tahun. Wah. Iya, kepala sekolah. Terus sudah banyak anak-anak yang kita tamatkan, banyak juga orang tua rekan-rekan kita untuk bagaimana sharing-sharing tentang mendidik anak-anak. Gitu ya. Iya. Berarti kalau 20 tahun Bu, itu berarti mulai rambut hitam sampai memutih ya. Ini kutengok Iya, udah iya, Pak. dua warnanya nih. Sekarang udah memutih dia. Itu bukan karena tren ya. Bukan Pak, bukan. Memang ciptaan Tuhan Iya, seperti itu ya. Wah. natural dia, original. Padahal orang kalau mau niru rambut ibu itu bayarnya mahal loh di salon. Aku yakin masih ada bisnis yang ibu pegang selain itu. Mungkin keluarga yang menghandle atau gimana gitu. Iya.
Aku sebenarnya dengan suamiku adalah orang yang gigih Iya. dan kami berdua selalu kompak untuk membicarakan dan mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Dan kami juga memang adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi di samping aku sebagai kepala sekolah, Iya. kami ada usaha-usaha lain Iya. yang mengelola keluarga, tapi aku dengan suamiku kontrol. Iya. Kami punya peternakan kecil. Iya. Kami buat di luar Batam. Itu kakek 2, kakek 4, Ada kakek 4. 4 ya. Iya, ada kakek 4. Iya. Kemudian kami juga punya istilahnya kontrakan atau akomodasi untuk orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Itu di satu pulau aja atau Ada berapa pulau? beberapa, ada di Batam, ada Wah, juga di Tanjung Pinang. Luar biasa. Iya. Itu suami saya yang kontrol. Gitu ya. Iya. Dari segi finansial untuk menyekolahkan anak itu tercukupi ya. Iya. Jadi memang sumbernya itu jelas ya. Iya, Pak. Sumbernya jelas. Kita juga ada punya yayasan Oh yayasan yang saya sendiri yang dengan suami mendirikan. Sampai saat ini puji Tuhan berjalan dengan baik. Itu sorry Bu, maaf Bu. Itu yayasannya itu dalam bidang apa? Dunia pendidikan. Pendidikan, Karena saya memang backgroundnya ke pendidikan, jadi saya gemar untuk mengembangkan pendidikan. Itu pendidikan itu khusus orang yang mampu atau yang belum pintar atau yang orang yang tidak mampu gitu? Ya sebenarnya itu ada latar belakangnya yang sangat krusial lah. Itu mulai dari yang kurang mampu karena memang lokasinya di pinggir laut sana arah Tanjung Muncang. Gitu. Jadi orang-orang yang kurang mampu lah Pak. Gitu ya. Jenjang sekolah apa lah yang terbantu dari yayasan yang Ibu dan suami kerjakan? Ya sampai hari ini kita masih buka sampai SD. SD ya? Karena memang lokasinya terbatas. Ya nanti kalau Tuhan mengizinkan kita dapat lahan, mungkin kita bisa kembangkan bahkan sampai ke SMA. Rencana dan program kita. Oke, saya rasa SD pun kalau itu karena itu dasar ya, Iya, dasar dasar pendidikan ya. ya. Tanpa di SD nggak bisa SMP, Nggak bisa baca tulis. Tapi itu udah luar biasa Bu, karena nggak semua orang mau berbagi ya dengan orang lain ya, atau dia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk orang lain, itu luar biasa Bu. Untuk mendidik anak itu apa yang Ibu lakukan lah. Jadi dia memang terarah dan pasti dan sudah terbukti dia S2 sekarang. Iya. Jadi kita memang dalam keluarga itu selalu kompak dan sering sharing. Sharing ya. Termasuk juga suami saya orangnya yang terbuka untuk anak-anak, membantu saya sebagai ibu ya. Jadi kita tetap kontrol walaupun anak kita itu mengencam pendidikan di luar kota, komunikasi itu tetap kita jalin. Apalagi kayak sekarang kan dengan adanya media sosial ini, setiap saat bisa kita kontrol, bisa kita beri masukan, bisa kita ingatkan apakah memang mereka beribadah, apa mereka berdoa, apa mereka bersosialisasi dengan kawan-kawannya, apakah pembelajaran atau kuliahnya berjalan dengan baik. Ya seperti itulah komunikasi dengan baik. Dan kita pun kadang-kadang ya namanya juga anak ya, kadang-kadang jatuh, bangun, tapi kita tetap welcome. Kita tidak langsung menghukum atau memberikan punishment kepada mereka, tapi kita walaupun mereka jatuh, kita selalu support dan kita doakan. Intinya yang pertama ada komunikasi Bu ya. Iya, komunikasi dan saling mendoakan. Ya. Iya. Oke. Jadi memang di samping realisasinya di komunikasi, tapi kekuatannya tetap berharap kepada Tuhan gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, luar biasa Bu. Oke Bu, Ibu ada Boru Manurung, berarti orang kita Batak ya? Iya Pak, benar. Oke, tadi Bapak Marga Sinaga ya. Iya. Kalau Marga Sinaga itu tulangku itu, mamaku Boru Sinaga ya. Jadi ini masih keluarga juga ini. Karena kita orang Batak, kita bicaranya di budaya Batak. Kalau kita orang Jawa, ya kita akan bicara di budaya Jawa. Jadi kita sesuaikan dengan kita terlahir sebagai apa ya Bu ya. Jadi kalau Ibu memandang lah, kan Ibu udah banyak juga menghadiri, mengikuti acara-acara Batak gitu. Budaya Batak itu di pandangan Ibu itu seperti apa gitu?
Kalau budaya Batak itu di pandangan saya sangat luar biasa. Luar biasa. Iya. Baik dari segi kekompakan, tolong menolong. Iya. Pokoknya budaya Batak itu bagi saya luar biasa. Ibu bilang luar biasa. Kan orang masih bingung kan? Iya. Apaan yang luar biasa? Kalau kami Pak, aktif kami masuk di Punguan. Iya. Kami masuk di Punguan suami saya, Ya, namanya sebut aja namanya, Bu. namanya di Batam ini PPTSB atau Punguan Sinaga Boru Bere. Iya. Kebetulan kita terdaftar di sektor Saguba. Oh, di Sagulung ini juga? Iya, Sagulung ini juga. Oke. Jadi kalau kami di PPTSB itu di Saguba, kami adalah seksi kerohanian. Oh, gitu ya. Iya, dan ketika ada kegiatan-kegiatan baik secara sektor maupun sebatam, Iya. kami tetap aktif mengikutinya. Di Punguan itu tanda buktinya ya. Kalau Ibu bilang adat Batak itu luar biasa segala macam, ternyata Ibu tak masuk di Punguan. Iya. Lucu juga ya. Ternyata menjadi salah satu seksi kerohanian, kerohanian, ya. Itu iya. kan setiap pertanian wajib hadir itu. Iya. Jadi kalau untuk Punguan Sinaga kurasa nggak heran lagi ya dengan keluarga Ibu Dr. Randa Nur Limanurung. Iya. Oke Bu, jadi Dan di Manurung pun kami aktif Oh, Manurung, karena ya? aku kan baru Manurung. iya, Jadi nama punguan kami itu Patambor. Jadi ada sekota Batam, ada juga sektor. Iya. Kami juga aktif di Kota Batam, termasuk juga di sektor kami, sektor Saguba juga di Sagulung ini. itu masuk seksinya situ apa hanya anggota saja di kalau di Manurung? Untuk saat ini kami sebagai anggota. Oke, jadi aku pengen tahu luar biasanya budaya Batak itu lewat Ibu. Iya, kalau saya lihat ya budaya Batak itu kerjasamanya, Kerjasama. kerjasama. Seperti sekarang ini kan ada pesta demokrasi nih. Ah. Jadi kalau ada umpamanya Buru Manurung itu mau ikut pesta demokrasi, Iya, berbondong-bondong itu nanti kumpulan Manurung Iya. akan membantu, bantu ya. baik dari segi tenaga, Iya. pemikiran, bahkan dana juga. Gitu ya. Iya, Mau dia kasih iya ada beberapa orang yang membantu kita atau support kita untuk mengikuti pesta demokrasi ini. ini Ibu udah kuat, diperkuat lagi. Makanya Ibu bilang luar biasa ya. Luar biasa. Jadi jelas gitu ya. Jadi Jelas, Pak, iya. Nggak asal ucap aja ya. Iya, Karena Ibu sendiri sama Bapak termasuk yang udah mapan lah ya. Begitu Ibu punya tujuan atau niat, malah didukung pula lagi Iya. sama punguan-punguan ya. punguan iya. Ibu bisa ucapin terima kasih. Terima kasih untuk keluarga besarku, Marga Sinaga, dengan Marga Manurung dan Boru Manurung, Boru Sinaga dan Boru Bere yang sudah support aku. Di sini pun sebenarnya ketua tim kita itu Iya. Marga Sinaga dengan Marga Manurung, Oh gitu. yaitu Bapak Hotman Sinaga tinggal di Kapling Baru. Terima kasih Pak Hotman. Iya. Dan juga ada Pak Robin Manurung. Robin Manurung Itu ya. aku atau ulaku. Heeh. Ada banyak lagi memang yang support, tapi dua orang inilah yang kita buat sebagai ketua penggerak tim kita. Terima kasih ulaku Bapak Robin Manurung. Itu kalau saya gambarkan ya Bu ya. Dengan tubuh, hula-hula, itu bisa kerjasama. Ibaratnya kakek itu Iya. udah bisa jalan dia. Aku dengar Ibu serius ini menjadi caleg di Kota Batam mewakili masyarakat Sagulung. 100% saya serius. Siap ya, Iya. serius ya. Segala risiko Bu ya. Iya siap. Kalau harapan menang. Harapan Kalau menang. Kalah Kalau menang tetap semangat. semangat ya. Iya. Artinya memang tulus ya. Iya, tulus. Bukan semata-mata menang adalah tujuan akhir ya. Oh enggak. Oke ya. Oke. Sebenarnya Ibu mencalonkan jadi anggota legislatif pasti punya alasan. Iya. Kalau bisa kutebak ya. Iya. Mudah-mudahan salah. Jadi Ibu punya jawaban sendiri. Apakah karena Ibu merasa sudah pintar? Apakah Ibu karena sudah merasa punya uang banyak? Apakah atau apa? Ibu sendiri lah yang jawab. Iya. Jadi sebenarnya motivasi saya ikut pesta demokrasi mencalonkan diri ini Ya. yang terutama adalah memperluas pelayanan saya. Oh gitu ya. Iya.
karena tahun depan saya akan pensiun dari kepala sekolah tunas baru. Jadi pemikiran saya kalau Tuhan mengizinkan, saya masih pengen melayani. Oh gitu ya. Jadi kalau saya nanti sukses di dalam perpolitikan ini, saya yakin akan banyak masyarakat yang bisa saya layani, melebihi dari fungsi saya sebagai kepala sekolah. Ibu udah punya gambaran akan pensiun. Iya. Tapi hati nurani ibu tidak mau berhenti melayani. Melayani. Itu iya. maksudnya. Itu Pak, benar. Waduh. Ini yang seperti ini jarang-jarang ini. Ini namanya Ibu Dr. Anda Nurlima Nurung ya. Orang kebanyakan kalau udah pensiun, ya gimana supaya rileks, tenang apa. Ini malah mau melayani. Padahal untuk melayani sekolah itu udah banyak loh. Siswa aja orang tuanya berapa? Iya. Bukan 100 ya. Berapa siswanya semua Bu? Sekarang siswanya ada 1.300. Nah, sekolah aja udah 1.300 yang harus dilayani. Ini mau jadi caleg. Mau berapa ribu warga Sagulung mau dilayani nanti. Tapi Ibu yakin itu sanggup ya? Saya sanggup, yakin. Yakin ya? Yakin, Pak. Oke. Untuk tim sesnya Ibu udah siap kan? Iya, kita sudah persiapkan. Tim ses juga sudah kita persiapkan. Pokoknya segala sesuatunya kita sudah kalkulasi. Kalkulasi. Apalagi saya Pak ya, cara pribadi saya suka mengkalkulasi segala sesuatu yang akan saya kerjakan. Gitu ya. Jadi menghindari kesalahan atau resiko ya. Iya, benar. Kalaupun terjadi resiko itu udah kehendak Tuhan lah itu ya. Iya, dan itu sudah kita prediksi. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi bukan human error lagi ya, tapi udah larinya ke kehendak Tuhan lah yang takdir. Kita berandai-andai lah dulu ya. Iya Pak. Ya semua yang mau kita capai kan kita masih dalam bentuk impian ya, belum nyata ya. Iya. Nah kalau Ibu lah terpilih jadi anggota legislatif Dewan Kehormatan ya atau Wakil Rakyat Sagulung. Nah kira-kira dari pribadi Ibu cocoknya itu di komisi apa gitu? Iya, kalau Tuhan mengizinkan dan masyarakat pilih saya, cocoknya sesuai dengan background saya di komisi 4. Komisi 4 itu. Iya, membidangi pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pelayanan tadi. Berarti nggak hal baru sebenarnya dari segi ilmu ya? Iya, enggak Pak. Tinggal medianya aja yang beda ya? Iya, yang tadi benar di Pak. Sekolah ini ke masyarakat lebih umum ya? Iya benar Pak. Berarti Ibu udah tahu lah apa yang jadi masalah masyarakat Sagulung khususnya menghadapi problema-problema pendidikan ya? Iya, memang kita selama 20 tahun ini berkecimpung sebagai kepala sekolah. Ada banyak lah yang kita ketahui tentang bagaimana pendidikan khususnya di daerah Sagulung dan mungkin keluhan-keluhan masyarakat. Kira-kira keluhan masyarakat yang pernah Ibu temukan lah di hari-hari yang lalu apa itu? Sebenarnya yang saya lihat ya, yang kita lihat, yang dominan kita lihat, masalah dunia pendidikan lah dulu kita sorot ya Pak. Yang pertama itu masalah penerimaan siswa baru. Ini agak ribet ya. Mungkin kalau kita diizinkan nanti akan kita buat satu sistem. Jadi siapa yang bisa mengikuti sistem akan ikut, yang tidak pas ke sistem akan keluar. Jadi tidak akan ada lagi keributan. Itu. Yang kedua, masalah penempatan guru Pak. Oh gitu. Ada banyak orang tua yang memberikan keluhan, anak-anak yang bersekolah di negeri tidak mendapatkan pembelajaran agama Kristen khususnya karena gurunya belum ada. Oh gitu. Jadi ini nanti akan kita lihat dan kita pelajari apa yang bisa kita sumbangkan. Gitu ya. Dan yang ketiga Pak, yang tidak kalah pentingnya, guru-guru honor Pak yang ada di swasta. Ada banyak guru-guru honor yang ada di swasta yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Jadi menurut saya guru-guru yang mengajar di swasta juga harus kita lihat kesejahteraannya. Karena mereka juga berjuang membantu pemerintah mendidik anak-anak yang belajar di swasta. Ya kira-kira seperti itu. Yang satu lagi Pak. Apa itu lagi? Ini juga keluhan masyarakat ini masalah biaya sekolah. Kan ada nih biaya sekolah dari pemerintah kan ada Pak. 20% APBD untuk pendidikan. Jadi saya sudah lihat ada 6 bulan, ada 3 bulan menunggak uang sekolah. Saya pelajari, langsung saya terjun ke lihat orang tua, memang nggak ada biaya. Orang tua nggak kerja,
Bahkan orang tua tidak ada gaji Tapi anaknya bulanan, banyak gitu. anaknya sekolah dan banyak. Aduh. Nah, hal-hal seperti inilah Pak perlu kita usulkan Iya. atau anggarkan untuk Iya. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Iya. Jadi anak-anak apalagi yang berprestasi bisa melaju mendapatkan pendidikan layaknya seperti orang lain. Nah, Jadi- itulah Pak. Inilah bisa dibilang nilai dari seorang Ibu Dr. Anda Iya. Nurlima Nurung ya. Iya. Dia belum lagi jadi terpilih jadi anggota DPRD mewakili Dapil Sagulung. Sudah banyak resapan-resapan meresap aspirasi masyarakat. Jadi kurasa begitu ibu ini terpilih, udah tahu dia apa yang mau dikerjakan. Ditambah lagi nanti resapan yang baru Bu ya. Iya, benar, Hal-hal Pak. yang baru ya. Iya. Jadi pemirsa juga harus tahu ibu ini bukan orang baru di dunia pendidikan. Iya. 20 tahun loh, 20 tahun Kepala sekolah. kepala sekolah. 35 tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Iya. Segala tetek bengeknya masalah nyokolakan anak ibu inilah. Mungkin diceritakan 2 hari nggak cukup Bu ya. Iya Pak. Karena pengalaman 20 Panjang tahun. dia. Iya, panjang ya. Panjang dia. Tapi ibu tetap ya yakin kalau terpilih jadi anggota dewan untuk masyarakat Sagulung bisa lah ya minimal menyelesaikan aspirasi itu ya. Saya yakin Pak. Yakin ya. Karena saya sudah tahu permasalahannya Iya. dan saya sudah pelajari apa solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena ibu ketemu Terjun langsung. langsung, iya. Ketemu langsung orangnya segala iya. macam, bahkan emosi Iya. ngadapinya bisa emosi juga ya. Iya, kadang ya. kadang-kadang emosi, Iya. ada pro kontra, Iya. tapi kita selalu mengedepankan musyawarah Musyawarah, ya. supaya anak ini jangan sampai dikorbankan, supaya selesai pendidikannya. Ya, jadi tetap juga dia kalau masalah pro kontra pastilah, Iya, tapi tetap mengutamakan solusi untuk si anak ya. iya. Gitu, Bu. Luar biasa Bu. Dan satu lagi Pak, Ya. yang tidak kalah pentingnya, kalau masyarakat nanti mempercayakan saya dan Tuhan mengizinkan, saya melihat ya Pak, ada banyak anak-anak Batam ini Hmm. cari kerja di luar. Oh gitu. Padahal sebenarnya di Batam ini begitu bertabur dunia kerja. Iya. Karena ini kan dikelilingi perusahaan Iya. yang sesuai dengan bidangnya pun keluar karena tidak dapat kerja. Gitu. Jadi nanti kita akan berusaha ya melihat dan mengalokasikan bahwa tenaga-tenaga lokal akan digunakan atau dipakai untuk kerja mengapakan pekerjaan-pekerjaan di lapangan akan kita kontrol atau kita usahakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Intinya putra daerah itu Iya, putra ada daerah. perhatian khusus ya. Jadi mungkin ada kata-kata semangat untuk tim ses Ibu. Iya. Jadi aku sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Oh gitu ya. Walaupun aku disupport keluarga, Mhm. jadi aku sangat berterima kasih kepada tim suksesku. Iya. Mereka-mereka ini adalah luar biasa. Iya. Kalau aku dengar ya dan aku lihat teman-temanku anggota caleg-caleg yang lain ada banyak mengeluarkan dana-dana untuk ini dan itu. Iya. Kalau aku Pak, puji Tuhan, ini orang-orang yang baik hati untuk menolongku. Gitu ya. Mereka tidak pernah ada perhitungan-perhitungan. Enggak, mereka tulus membantu aku. Dan mereka punya keyakinan kalau suatu saat aku terpilih akan banyak yang mendapatkan hal-hal yang positif seperti pelayanan, membantu dan lain-lain. Jadi mereka memang tidak pernah berbicara masalah materi kepada saya. Jadi saya pun sangat sukacita dan berterima kasih kepada Tuhan mengirimkan orang-orang sebagai tim penolong saya bisa kerjasama dan satu pikiran, satu tujuan dengan saya. Itu yang saya selalu semangat sampai hari ini, Iya. belum pernah kendor sedikit pun. Sedikit. Cerita Ibu ini kalau dipuasakan bahasa Bata, nunga pajupang matani hail dot matani doton. Jadi Iya, iya, iya. si pemancing atau nelayan, ya itu yang diharapkan. Pendukung-pendukung saya ini pun luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bukan hanya dari marga saya dengan marga suami saya. Iya. Bahkan suku-suku lain pun ada gitu. banyak yang mendukung saya. Kadang-kadang saya pun tidak
sempat atau lupa atau apa berkunjung, tapi mereka selalu berikan saya support melalui WA mungkin, melalui telepon. Mereka sangat, bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang support saya. Karena memang mungkin mereka, anak-anak mereka juga udah banyak lulus dari tangan saya. Gini aja lah Bu, aku kasih waktu khusus lah. Yang jelas waktu kan terbatas ini. Iya. Kesempatan ini ibu pakai untuk menyapa Iya. orang-orang yang mendukung ibu, tapi belum sempat ibu Iya. sentuh atau temuin. Cobalah ibu sampaikan. Halo, semua pendukung saya, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan, bahkan juga anak-anak yang setia mendukung saya dalam karir, khususnya di pencalekan saya di 2024 ini. Ada banyak hal mungkin yang tidak bisa saya lakukan, seperti umpamanya berjumpa ke rumah Bapak Ibu, atau mungkin kita bersalaman apalagi suasana tahun baru, ya. Dari sinilah saya Bapak Ibu menyampaikan salam hormat dan selamat tahun baru saya dan keluarga, ya. Nanti jika ada waktu kita akan bertemu dan kita akan tegur sapa dan kita akan sharing-sharing, ya. Banyak hal lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Mulai dari hamba-hamba Tuhan, ya, yang selalu mengirimkan saya firman untuk penguatan saya dan motivasi-motivasi, ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Bukan hanya saya memang jemaat HKBP, tapi bukan hanya dari HKBP, berbagai dari denominasi gereja yang menyampaikan motivasi kepada saya, ya. Mungkin yang kedua, ya, tim sukses saya satu persatu, ya, saya sangat bangga dengan kalian semua. Secara khusus, ya, ketua tim kita, ketua tim Dr. Anda Nurli Manurung, Bapak Hotman Sinaga, Inang Boru Regar, dan Bapak Robin Manurung, Inang Boru Siringoringo dan keluarga, dan semua tim sukses yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang luar biasa membantu kita, ya. Secara khusus saya tidak lupa juga kepada seluruh orang tua siswa kami, ya, baik SMP maupun SMA, baik yang sedang menimba ilmu sekarang, bahkan yang sudah lulus pun alumni-alumni. Dari sinilah saya menyampaikan selamat tahun baru saya. Kita berdoa kepada Tuhan, ada waktu nanti yang tepat kita akan bertemu dan kita akan saling menolong dan kita akan saling mendoakan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sebenarnya harapan ibu sendiri ke calon pemilih ibu itu apa? Beberapa hari ini, waktu liburan ini saya langsung terjun ke lapangan. Ada banyak memang kesulitan. Tapi menurut saya dan harapan saya sih Pak, ya, karena saya lihat kalau masyarakat Sagulung ini rata-rata sudah pintar. Ya. Mereka akan mengerti siapa yang layak akan mereka pilih untuk bisa langsung nanti terjun ke lapangan. Jadi walaupun banyak mungkin iming-iming dan lain sebagainya dan apa-apa yang diimingkan, tapi mereka, keyakinan saya, mereka pintar memilih mana yang terbaik dan siapa yang menjadi pilihan mereka. Gitu ya. Itu harapan saya dan penglihatan saya di lapangan. Intinya kalau boleh kusimpulkan, jangan sampai salah pilih. Iya benar. Risikonya besar. Iya, 5 tahun. Gitu ya. Oke Bu. Kalau kita sama Ibu Dr. Anda Nurli Manurung ini, kalau kita ajak bicara, banyak hal yang bisa kita gali dari Ibu ini. Tapi karena keterbatasan waktu, ya terpaksa juga kita closing acara ini. Mungkin ada statement closing dari Ibu? Hai pemirsa, saya Dr. Anda Nurli Manurung, ya. Ikut pesta demokrasi. Jangan lupa tanggal 14 Februari nanti kita akan memilih wakil kita di DPRD. Untuk itu, saya sebagai salah satu kontestan, Dr. Anda Nurli Manurung, dari Partai Perindo nomor 16, Dapil Sagulung, menuju DPRD Kota, nomor urut 2. Jangan lupa, Dr. Anda Nurli Manurung, pilih nomor 2. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Aku juga sangat berterima kasih kepada Bapak Fidel Manihuruk, ya, yang memberikan kesempatan, ya. Saya tidak pernah berpikir kalau
seorang Bapak Fidel Maniuruk Ya. memperhitungkan saya atau melihat saya, sehingga hari ini ada sesuatu hal yang bisa saya utarakan yang selama ini memang sudah ada di pikiran saya bingung mau utarakan di mana. Oke. Semalam saya dihubungi, saya sangat berterima kasih. Kayaknya satu malam ini saya tidak bisa tidur untuk membayangkan ini. Terima kasih Pak, sukses untuk usahanya, Iya, sukses juga untuk anak-anak, Oke, Bu. dan kita semua sehat-sehat. Terima kasih. Aku yakin semua perbuatan baik dari Ibu Nurli Manurung selama dia jadi tenaga pendidik itu akan tetap tertanam di anak-anak didiknya yang sudah diselesaikannya. Jadi yang tadinya hal baik itu dari Ibu Nurli Manurung berubah pindah ke anak didik-didiknya. Dari satu orang jadi beratus orang dan bahkan beribu orang ya. Beribu orang. Jadi ini adalah sosok yang bisa dipilih, yang memiliki nilai ya. Itu yang paling penting. Tapi itu semua tergantung pemirsa atau masyarakat Sagulung ya. Tapi sesuai dengan yang disampaikan Ibu tadi, masyarakat Sagulung sudah cerdas. Iya. Ya, karena dia tim pendidik loh. Iya. Dia bisa menilai sudah cerdas atau belum. Kalau saya belum pernah survei. Kalau ibu ini sudah ketemu langsung baik dari anak-anaknya dan orang tuanya. Closing dari saya, terima kasih atas pemirsa yang sudah setia menonton. Semoga dari podcast ini Bapak Ibu mendapatkan nilai positif ya. Segala komen, masukan yang positif kami siap menerima. Siap. Oke, salam dari Fidel Manihuruk, rekan pro. Terima kasih.